teman-teman SM3, selamat datang di pelajaran PPKN SM3. Baik, hari ini Bu Lia akan menjelaskan tentang kedaulatan. Sebelumnya, teman-teman pernah berpikir nggak sih, kenapa ya di Indonesia itu nggak ada ratu semacam Ratu Elizabeth atau raja semacam Prince William atau King Charles gitu. Malah yang di Indonesia itu adanya presiden seperti Presiden Jokowi, Presiden SBY. Pernah nggak sih ngebayangin? Nah, kita bisa cari tahu jawabannya di materi hari ini. Kedaulatan yang dianut oleh setiap negara menyebabkan perbedaan terhadap sistem pemerintah yang dijalani di negara itu sendiri. Kedaulatan sendiri artinya apa sih? Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya adalah kekuasaan. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi dalam membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara apapun yang tersedia. Hari ini Bu Lia akan membahas tentang kedaulatan yang sudah Bu Lia bagikan ke dalam mind map seperti ini. Yang pertama ada sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan, teori kedaulatan, dan yang terakhir ada prinsip kedaulatan di satu negara. Pertama, Bu Lia akan membahas tentang sifat kedaulatan. Yang pertama ada asli, kedua permanen, ketiga tunggal, dan keempat tidak terbatas. Asli maksudnya adalah kekuasaan ini tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen maksudnya kekuasaan ini tetap ada di negara tersebut walaupun pemerintahannya berganti. Tunggal maksudnya adalah kekuasaan ini adalah hanya satu-satunya yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir tidak terbatas adalah kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya, alias kekuasaan yang paling tinggi. Selanjutnya adalah bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyusun pemerintahannya sesuai dengan kehendak bangsanya sendiri. Kedaulatan keluar maksudnya adalah mempunyai kekuasaan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara lain, seperti ikut organisasi internasional. Selanjutnya adalah teori-teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama sepanjang sejarah. Teori ini mengajarkan tentang negara dan pemerintahan itu mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang diakui rakyatnya sebagai keturunan dewa, seperti kaisar, raja. Dan teori ini pernah dianut oleh negara Jepang pada zaman dahulu yang menganut tentang bahwa kaisar mereka adalah orang yang paling berkuasa di negara mereka. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan yang masih mempercayai bahwa raja merupakan kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negaranya, di mana raja memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur negaranya. Teori ini dianut oleh negara Inggris. Selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negaranya. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum, yaitu di mana kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan suatu negara. Singkatnya, dalam pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau gaya pemerintahan ini dikenal dengan demokrasi, yang inilah menjadi kedaulatan bangsa kita, negara Indonesia. Adapun contoh pengaplikasian teori kedaulatan rakyat dan gaya pemerintahan yang demokratis adalah pemilu,
di mana kita rakyat Indonesia bisa memilih presiden secara langsung. Nah, jadi diingat ya teman-teman, kekuasaan tertinggi negara kita berada di tangan siapa? Di tangan rakyat. Dan negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang bisa jadi berbeda dengan negara lainnya. Ada satu bahasan lagi yang belum kita bahas, yaitu mengenai prinsip kedaulatan yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila cukupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.